One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Guanyin dengan sangat tegas mengatakan bahwa ayo kita akan berangkat melawan suku naga demi keagungan istana surga. Padahal jika kalian ingat-ingat lagi nih ya kan, Dewa Guanyin ini sangatlah telat dan begitu telat mengatasi para naga di waktu itu, tepatnya di chapter kemarin. Bahkan anehnya, para Deva dan para Jinggang pun tak muncul satu orang pun untuk mengatasi para naga itu. Hanya Dewa Rulai lah yang baku hantam dengan para naga hitam itu, bukan? Terlebih lagi anehnya, kenapa di sini hanya Dewa Rulai yang tak diajak menyerang para suku naga? Padahal kan Dewa Rulai adalah salah satu dewa yang sangat penting di Istana Surga. Oke, kita lanjut ke cerita. Para pasukan Istana Langit pun mulai bersorak-sorak dengan sangat kencangnya. Mereka semua berkata, hancurkanlah, hancurkan para suku naga, hancurkan mereka. Dewa Rulai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Dewa Yuta langsung melihat ke TKP. Dan benar saja, itu semua benar-benar terjadi. Dewa Rulai dan Dewa Yuta, mereka berdua melihat semua prajurit langit dari atas rooftop Istana Surga. Dewa Rulai ini benar-benar luar biasa. Mereka semua berniat untuk baku hantam dengan para dewa, ucap Dewa Yuta. Sepertinya tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan perang gila ini. Kau dengarkan Yuta, seruan dari para prajurit surga yang sangat bersemangat untuk menghancurkan para suku naga. Dan bahkan diiringi oleh titah bulat dari Dewa Guanyin yang memerintahkan mereka semua untuk baku hantam dengan suku naga. Kau tahu Yuta, di sini yang berpikir jernih jika perang ini tidak pantas dilakukan hanyalah aku dan kau saja. Padahal kita sendiri tahu kalau para naga itu kemari karena terjadi sesuatu yang aneh dengan diri mereka. Mereka tak sadar akan hal itu. Seharusnya mereka semua tak usah melakukan perang konyol semacam ini. Aku masih sangat ingat surga versus kegelapan yang sudah selesai di beberapa tahun yang lalu. Seharusnya kondisi di Istana Surga saat ini mulai membaik dan pulih seperti dulu, yang tentram dan juga damai. Tapi kok begini ya? Aku tak menyangka gara-gara hal seperti ini itu bisa menimbulkan perang yang berkepanjangan. Sungguh benar-benar disayangkan, ucap Dewa Rulai. Dewa Erlang yang memimpin komando garda paling depan pasukan langit mulai memberikan instruksinya. Hei kalian semua, ayo ikuti aku. Di saat Dewa Erlang akan berangkat, Dewa Guanyin pun berkata, hei tunggu Dewa Erlang, aku mempunyai hadiah untukmu. Dewa Guanyin pun merapalkan mantranya dan mencoba konsentrasi dengan begitu tenang. Lalu Dewa Guanyin pun melantikkan jari-jari tangannya dan muncullah sebuah cahaya emas yang muncul di tangan Dewa Guanyin ini. Cahaya emas itu pun makin membesar dan terus membesar. Dewa Guanyin pun berkata, terimalah ini Dewa Erlang. Yang memberikan cahaya kuning itu masuk ke dalam tubuh Dewa Erlang, yang membuat tubuh Dewa Erlang menyala-nyala dengan sangat gagahnya. Aura dalam tubuhnya itu makin meningkat drastis saja. Sepertinya yang dilakukan Dewa Guanyin ini adalah penambahan energi dari Dewa Guanyin untuk Dewa Erlang. Sebagai hadiah, karena Dewa Erlang yang sudah sangat siap serta sangat bersemangat memimpin garda paling depan Istana Surga untuk baku hantam dengan para naga. Cahaya itu pun menyala-nyala dengan sangat terangnya. Semua orang yang melihatnya kagum-kagum oleh cahaya itu. Dewa Rulai dan Dewa Yuta yang melihat hal itu berkata, sepertinya baku hantam ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Mereka semua sudah benar-benar serius sekali. Sepertinya aku juga harus melakukan langkah keduaku. Hei Dewa Yuta, apakah kau ingin membantuku? Ya, tentu saja Dewa Rulai. Sementara itu, Sin pun berpindah jauh ke alam baka, yang terlihat salah satu penuntun alam baka melihat ke atas langit, serta memasang wajah ketakutan sambil berkata, ini gawat, ini sungguh gawat, ini tidaklah baik. Ketua Shen yang melihat ke atas langit itu berkata, wah, apakah ada hujan hitam di alam baka ini sang Raja Kera? Sun Wukong berkata, itu bukanlah hujan, tetapi sesuatu yang menarik akan segera datang ke hadapan kita, ucap Sun Wukong dengan senyuman yang penuh percaya diri. Dan tiba-tiba, bam, sesuatu yang gila pun datang dari langit, yang secara mengejutkan menghantam keras para penuntun yang sedang melihat itu. Para penuntun pun kaget di sana dan jatuh begitu saja. Di saat para penuntun berdiri, tiba-tiba muncullah banyak monster aneh di balik asap tebal itu. Semua monster itu berbentuk menyeramkan dan sangat ganas sepertinya. Para monster itu berdiri di hadapan Sun Wukong dan Ketua Shen. Ketua Shen berkata, siapa mereka? Sun Wukong menjawab jika itu adalah hantu Yasha, salah satu predator yang menyeramkan di alam baka, yang suka sekali memangsa jiwa-jiwa kematian yang segar dari sosok jiwa yang baru datang ke alam baka ini.
Ketua Shanshan pun berkata, apa? Memakan jiwa-jiwa kematian segar? Jangan-jangan mereka kesini ini? Ya, benar sekali. Mereka datang ke sini karena ada dirimu. Tapi dulu mereka hanya muncul sesekali saja dan jumlahnya nggak begitu banyak. Namun anehnya akhir-akhir ini mereka sering muncul dan datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan mereka adalah salah satu masalah yang ada di alam baka ini. Para predator yang dari tadi berdiam diri saja mulai mengaung serta mulai bergerak ke arah Sun Wukong dan ketua Shanshan. Wow, sepertinya mereka sudah tak sabar ya untuk baku hantam. Tapi sayangnya aku sudah banyak berlatih dengan Dewa Erlang semasa hidupku. Di saat ketua Shanshan bersiap-siap, Wukong pun berdiri di hadapannya sambil berkata, wow, sepertinya jumlahnya mereka begitu banyak. Aku yakin kau tak bisa mengatasinya sendirian. Hah, Raja Kera sangat keren sekali. Baru pertama kali berbincang-bincang saja, dia sudah se-care ini. Ini benar-benar mengingatkanku kepada Dewa Erlang. Hei Shanshan, ayo kita hajar mereka, ucap Sun Wukong. Lalu Shanshan pun mengingat perjalanan perang dengan Dewa Erlang, di mana Dewa Erlang selalu ada di garda paling depan dan Shanshan selalu backup Dewa Erlang dengan sangat baik. Mereka selalu menang dalam berbagai macam pertarungan. Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang, di mana Shanshan melihat pergerakan Wukong benar-benar mirip dengan Dewa Mata Tiga. Selalu barbar, percaya diri, dan selalu di garda paling depan. Shanshan yang merasakan aura Dewa Erlang ada di dalam tubuh Sun Wukong, mulai bersemangat dan mulai serius dengan baku hantam ini. Shanshan berhasil memukul para monster alam baka itu. Dia memperlihatkan skill bertarungnya sebagai salah satu ketua dan juga sebagai salah satu jinggang. Tata, begitu ujarnya, yang melakukan pukulan bertubi-tubi. Sun Wukong yang melihat semangat ketua Shanshan, Wukong pun langsung memperlihatkan baku hantam dengan sangat barbar. Pukul dan pukul dengan tongkat toyanya. Mereka berdua pun sangat menikmati baku hantam ini. Wukong pun berkata, hahaha, akhirnya aku tidak merasa bosan lagi di alam baka ini. Hei Shanshan, ada apa yang kau lihat dariku? Apakah aku aneh? Ucap Sun Wukong. Hahaha, maaf sang Raja Kera, aku selalu merindukan momen-momen asik baku hantam seperti ini, ucap Shanshan. Di saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba masih ada satu monster alam baka yang masih siap memangsa Sun Wukong dari arah belakang. Wukong pun sempat kaget dengan hal itu. Namun sayangnya, tembakan tombak Trisula pun menancap indah tepat di kepala monster tersebut, yang membuat monster itu mati seketika. Wukong pun sempat marah-marah di sana. Hei, siapa yang berani-beraninya mengganggu pertarungan baku hantamku ini? Dan saat Wukong melihatnya, Wukong pun kaget dengan hal itu, karena yang melakukan itu adalah adik Nyu yang sedang mencari Sun Wukong di alam baka ini. Adik Nyu berkata, hei Sun Wukong, akhirnya aku menemukanmu ya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong yang sebelumnya bertemu dengan adik Nyu di alam baka. Adik Nyu sempat membantu Sun Wukong untuk melawan predator yang bernama Yuxia. Adik Nyu yang jengkel kepada Sun Wukong berkata, hei sang Raja Kera, kenapa kau terus membohongiku dan terus menghindar dariku? Wukong pun mulai panik serta keluar keringat di saat ingin menjawabnya. Wukong berkata, hei bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Sang adik Nyu berkata kepada Sun Wukong, bagiku untuk mencarimu tidaklah akan sulit, bagaikan mengambil uang di dalam sakuku. Kau perlu ingat itu Sun Wukong, aku punya insting yang begitu kuat, bahkan jika kau lari kemanapun, aku pasti bisa menemukanmu. Jadi jangan pernah sekali lagi untuk membodohiku. Kau mengerti itu kan, Sun Wukong? Ucap adiknya yang memberitahu hal itu. Hei Sun Wukong, kenapa kau meninggalkanku di atas langit saat melihat sunset di sore hari itu? Kau benar-benar seorang pembohong, penjahat, yang berani-beraninya mempermainkan hati seorang wanita. Tapi aku tak tahu kenapa di hatiku paling terdalam ya kan, aku tidak ingin jauh-jauh darimu, ucap adik Nyu sambil memeluk tubuh Sun Wukong itu. Aku benar-benar merindukanmu, sang Raja Kera tampan. Di saat memeluk tubuh Sun Wukong itu, adik Nyu pun merasakan ada yang aneh, karena tubuh Sun Wukong berbeda dengan tubuh Sun Wukong yang biasanya. Dan bam, pada saat itu pun benar tepat sekali. Adik Nyu malah memeluk ketua Shanshan yang saling bertatap-tatapan satu sama lainnya. Adik Nyu berkata, hei siapa kau ini?
Ketua Shonshen pun mengatakan bahwa namanya adalah Ketua Shonshen, salah satu dari sang prajurit surga. Akan tetapi di saat dia mengatakan hal itu seperti itu ya kan, adik Nyu pun malah mencueki Shonshen begitu saja. Adik Nyu berkata, "Sial, sang raja kera itu, dia benar-benar kabur dariku." Shonshen yang mendengarkan hal itu berkata kepada adik Nyu, jika Sun Wukong adalah orang yang hebat yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk sesuatu hal. Adik Nyu yang mendengarkan perkataan itu pun dia berkata, "Diam kau, bagaimana bisa seorang prajurit surgawi memahami arti cinta? Gara-gara kau Sun Wukong pergi dariku, padahal aku baru saja menemukannya. Dasar prajurit sialan." Hei, tenanglah Nona, aku benar kok kalau Sun Wukong sedang memiliki misi dan tugas untuk saat ini. Jadi sepertinya Sun Wukong akan pergi lumayan lama. Ah, bacot kau. Berani-beraninya kau berdalih seperti itu di depanku, ucap adik Nyu yang menampar Ketua Shonshen. Ah, sakit sekali. Wanita ini benar-benar sangat barbar. Pantas saja Sun Wukong meninggalkannya begitu saja. Hei Ketua Shonshen, ada hubungan apa kau dengan Sun Wukong? Aku hanya berteman saja. Apa kau bilang? Teman? Ya, tentu saja, ucap Shonshen yang ketakutan. Kalau begitu, apakah dia suka menceritakanku kepadamu? Ya tentu saja, ucap Shonshen yang ragu. Lalu adiknya pun tiba-tiba kesenangan di sana. Shonshen yang melihat itu semua berkata, "Ada apa? Kenapa dia bisa berubah seperti itu dengan begitu cepat?" "Wah, sang raja kera Sun Wukong, aku yakin kau tak mungkin bisa kabur dari orang seperti ini, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun." Lalu Shin pun berpindah ke jembatan reinkarnasi, di mana adik Nyu dan Shonshen sedang melihat jembatan itu. Adik Nyu mengatakan jika seseorang melewati jembatan reinkarnasi itu, maka ia akan terlahir kembali. Namun dia akan lupa akan kehidupannya di tempo dulu. Di saat adik Nyu berkata seperti itu, tiba-tiba Shonshen pun melihat salah satu prajurit surga yang mati di dalam baku hantam waktu melawan Dewa Barat. Shonshen berkata, "Itu sungguh aneh. Bukankah Fang adalah orang yang tidak suka rusuh? Tapi kenapa dia pada waktu itu ikut baku hantam melawan Raja Barat?" Hah, jangan-jangan benar apa yang dikatakan Dewa Rulai. Ada seseorang yang memasuki dan mengendalikan para prajurit surga. Lalu Shonshen pun mengingat percakapannya dengan Dewa Rulai. Di saat itu, Shonshen meminta Dewa Rulai untuk menyembuhkan dirinya. Namun Dewa Rulai berkata, "Aku mungkin saja bisa menolongmu, tapi resikonya begitu besar." "Tak apa Dewa Rulai, lakukanlah." Dewa Rulai berkata, "Kalau begitu, diamlah Shonshen. Aku akan mencoba menyembuhkanmu dengan segel emasku." Segel itu pun dihantarkan kepada tubuh Shonshen yang hampir lepas kendali itu. Dewa Rulai pun melakukannya dengan sangat hati-hati dan terus berusaha. Namun sepertinya segel itu masih belum cukup untuk melepaskan makhluk yang ada di tubuh Shonshen. Dan Dewa Rulai pun berkata, "Gawat, jika seperti itu terus kau akan mati Shonshen." "Tak apa-apa Dewa Rulai, lanjutkanlah. Maafkan aku Shonshen, jika ini gagal kau akan mati. Serta kau akan ada di alam baka. Maka jika kau sudah ada di alam baka, temuilah Jikuan, Raja Alam Baka, serta sang raja kera Sun Wukong. Beritahu mereka, aku sangat membutuhkan bantuan dari mereka untuk mengembalikan kondisi istana surga." "Baiklah Dewa Rulai, terima kasih kau sudah melakukan yang terbaik untukku." Dan Shin pun kembali ke timeline sekarang, di mana Shonshen dan adik Nyu sedang berduaan. Adik Nyu berkata, "Hei, ada apa denganmu?" "Hah, tak apa-apa. Aku tahu kok di luar sana mungkin banyak kekacauan, tapi selama aku bersama sang raja kera, aku tak peduli hal itu," ucap adik Nyu. "Ya, kau benar sekali adik Nyu. Sepertinya bukan hanya dunia manusia saja yang sedang terjadi kekacauan, sepertinya dunia bawah juga." Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan Cubaji yang masih berjalan ke kerajaan naga Laut Timur yang sudah hampir sampai di sana. Di saat ia berjalan, ia mulai kelaparan dan ia pun mulai mempercepat langkahnya karena Cubaji sudah tidak sabar untuk makan-makan yang enak serta dikelilingi wanita-wanita cantik gadis naga. Namun di saat dia hampir sampai, tiba-tiba dia pun dikagetkan oleh salah satu naga yang sedang tepar di hadapannya. Lalu ia pun melihat lebih jauh lagi di depannya yang terlihat pasukan naga sedang merawat naga-naga yang tepar itu. Cubaji berkata di dalam hatinya, "Wah, ternyata benar juga ya apa yang dikatakan guru, jika para naga sedang mengalami sesuatu hal yang sangat buruk." Terlihat dari jauh, Ause pun ikut merawat para naga-naga itu. Baji yang melihat Ause mencoba untuk menemuinya. Akan tetapi Ause malah lari begitu saja. "Hei Ause, kau mau pergi kemana? Hei, ini aku Baji di sini," sambil berteriak. Yang ternyata Ause ini berlari ke arah para naga yang tiba-tiba mengamuk di sana. Ause yang diserang mencoba menghindarinya sambil membawa sup di tangannya.
Baji yang belum menghindari terpaksa harus menahan naga yang mengamuk itu. Baji pun mulai panik di sana karena dia masih belum makan, ujarnya. Baji pun terkena hantaman dan serudukan amukan sang naga yang membuatnya terpental begitu saja. Sial, berani-beraninya kau menghajar orang yang sedang kelaparan, ucap Cubaji. Rasakan ini bodoh, jurus tamparan babi yang sedang kelaparan. Dan bam, naga itu pun terpental ke tanah dan mulai tak sadarkan diri kembali. Ause yang melihat naga itu tepar mencoba memberikannya obat menawar untuk para naga. Akan tetapi obat yang Ause berikan efeknya hanya bisa bertahan sebentar saja. Jadi jika efek obatnya hilang, maka sang naga ini akan mengamuk dan barbar lagi. Hei Ause, ucap Cubaji yang melihat wajah Ause yang sedang sedih, capek, dan penuh pikiran. Ause pun menjawab, "Ada apa kau datang kemari, Baji?" Sambil lemas seperti itu. "Aku kesini diperintahkan langsung oleh guru untuk melihat kondisimu dan kerajaanmu, karena guru benar-benar khawatir kepadamu. Guru juga tahu kau pasti dalam kesulitan, makanya dia mengirimku untuk kesini membantumu." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.